Allah tidak akan menguji hambanya kecuali Allah menyayangi hamba itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Maka dikatakan di dalam hadis ini, lillahi ta'ala arhamu bi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, lebih menyayangi umatnya ketimbang daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka apabila kita sudah melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yunzil bika hadzal makruha illa lis-salahi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bala kepada kita hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan kepada kita illa lis-salahi, kecuali demi kebaikan kita sendiri. Sebagaimana kita ketahui, mungkin yang namanya manusia ketika dia sudah merasakan kesenangan di atas dunia ini, walaupun kesenangan itu terlahir daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia akan terlarut di dalam perbuatan tersebut. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memandang umatnya, memandang hambanya yang memang rencana Allah untuk memberikan dia kebaikan. Allah akan menguji hamba tersebut, Allah akan menegur hamba itu dengan sedikit ujian dan cobaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu cerita yang dikisahkan di dalam kitab Sirajut Talibin, bahwasanya ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah zahaba mali wa saqama jasami. Di dalam satu riwayat, seorang pemuda di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, dia bertemu dengan Rasulullah dan harapan untuk bercurhat, untuk mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu? Ya Rasulullah, zahaba mali, hartaku sudah hilang ya Rasulullah, hartaku dirampok, hartaku terbakar ya Rasulullah. Wasaqama jasami, aku jatuh sakit ya Rasulullah, aku lemas, aku jatuh sakit ya Rasulullah. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dijawab oleh Rasulullah Alaihi Wasallam itu adalah jawaban yang mungkin membuat kita berpikir yang sudah kita lakukan selama ini itu salah. Ketika kita mendapat musibah, ketika kita kehilangan harta, kita selalu berburuk sangka kepada Allah. Bahkan ketika cita-cita kita tidak tercapai, kita selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari pertama kita memulai cita-cita itu, memulai pekerjaan itu, tidak pernah kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan nikmat yang telah diberikan Allah, kita bisa hidup sampai sekarang. Oleh karena itu, sahabatku dimanapun antum berada, apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fi abdin la yadhabu maluhu wa la yasqimu jismuhu. Innallaha iza ahabba 'abdan ibtalahu wa iza ibtalahu sabiru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban yang sangat termotivasi pemuda tersebut untuk mentahsinkan dhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi 'abdin, tidak ada kebaikan pada seorang hamba, la yazhabu maluhu, yang tidak pernah terkena musibah kepada hartanya, yang tidak pernah hilang hartanya, baik itu dicuri, dirampok ataupun terbakar dengan sebuah kejadian musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasqimu jismuhu, dan tidak pernah jatuh sakit hamba tersebut. Maka ketika Allah memberikan bala kepada kita, memberikan musibah kepada kita, hilang harta kita, kendaraan kita tertabrak, anak kita tertabrak, maka ketahuilah Allah masih melihat kita dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Innallaha iza habba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya, fabtalahu, maka Allah akan menguji, memberi bala kepada dia, memberikan sedikit ujian. Allah lebih mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Allah berikan cobaan kepada dia agar dia lebih bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izabtalahu fasabir. Dan ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kawan-kawanku dimanapun Anda berada, sahabatku seiman seagama,
Apa yang telah diutarakan di dalam kitab ini mungkin sudah kita rasakan sehari-hari. Mungkin sudah kawan-kawan kita, saudara kita rasakan sehari-hari. Maka marilah sama-sama kita selalu memandang apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar tidak selalu berburuk sangka kepada Allah, agar iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan hari ini, pagi ini, termotivasi kita untuk selalu berubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali Allah menyayangi hamba itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.